Dia cuma minta kalau seandainya kan saya bawa pemain boleh nggak? Oh boleh, emang itu hak privilege dia kan untuk memperkuat skuadnya Persija di musim 3 tahun ke depan. Gitu. Dengan musim baru yang akan mulai di bulan Juli, saya belum tahu pasti tanggalnya apakah tanggal 23 atau tanggal 27 Juli, nanti saya reconfirm lagi. Jadi persiapannya tentu juga mesti cepat, karena diantaranya itu juga ada, kalau nggak salah ada pramusim Piala Presiden, kita masih nunggu jadwal pastinya juga, dan ada aktivitas-aktivitas komersil lainnya, mungkin friendly match. Jadi tahun lalu itu adalah tahun pembelajaran saya sebagai presiden klub untuk liga selama 1 musim gitu. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi menurut saya dibandingkan tahun 2019 itu lebih baik, walaupun tetap tidak baik seperti apa yang saya dan manajemen harapkan. Jadi program-program yang tertunda pun di tahun 2020-2021 ini akan kita jalankan di tahun ini, yaitu tetap pengembangan program akademi kita yang akan kita lakukan segera, yaitu pembangunan training center di tempat kami, Sawangan, yang seharusnya tahun lalu, tapi kita putuskan untuk menunda karena waktu itu ada beberapa hal yang kita diskusikan dengan manajemen, akhirnya kita putuskan untuk kita tunda di tahun 2022. Nah ini kurang lebih mock-up-nya ya, nanti yang akan kita lakukan setelah Lebaran di training center kita di Sawangan. Sedikit banyak ini visual, nanti ada indoor training, lapangan indoor, terus ada yang Lebaran kedua. Nah, ini kurang lebih, jadi nanti ada gymnya, ada kolam renangnya. Maka itu saya minta bantuan manajemen untuk Pak Ganesha membantu saya di musim ini sebagai vice saya, karena beliau juga sangat kuat di bidang akademi dan tentunya teknikal sepak bola beserta pengembangannya. Kedua yaitu penyempurnaan manajemen klub yang tadinya saat tahun 2021 ya, 2021-2022, di mana kita pada saat waktu mau mulai liga, terus ada PPKM. Jadi ada kekhawatiran waktu itu saya dan manajemen tuh liga nggak jadi jalan lagi. Jadi program pembenahan organisasi di manajemen klub pun kita tunda. Tapi tahun ini juga kita mudah-mudahan bismillah nggak ada apa-apa. Jadi struktur organisasi manajemen itu saya jalankan tahun ini. Jadi banyak sekali posisi dan staff human resource yang akan ada di dalam manajemen klub. Malah ini menurut saya mungkin 2 kalinya dari staff yang ada di Persero ya, di manajemen Persero. Jadi ada beberapa asisten, ada manajer, terus penambahan asisten pelatih, baik yang dibawa oleh Thomas Doll sendiri maupun dari teknisi lokal, asisten pelatih lokal. Terus juga nanti ada beberapa hal yang sebelum-sebelumnya kita nggak jalankan, itu kita jalankan, yaitu salah satunya adalah untuk menjaga nutrisi pemain gitu. Jadi nanti ada asisten nutrisi, itu pun karena diminta oleh pelatih gitu, karena program dia 3 tahun ke depan. Jadi program yang sebenarnya kalau kita jalankan tahun lalu mungkin nggak perlu dia minta lagi, tapi karena dia minta, ya kita jalankan juga program kita yang tertunda gitu. Dan tentunya perekrutan pemain semua udah siap. Dan tadi emang saya nggak tahu pelatih tadi sebutin nggak, kayaknya pelatih tidak menyebutkan bahwa dia membawa
pemain, rekomendasi dia gitu ya. Tapi emang kita belum bisa umumkan karena hari ini pelatih belum ngasih nama-namanya gitu. Pak Ganesha, ada yang mau ditambahkan? Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak Pak Panca. Mungkin sedikit menambahkan aja. Jadi memang kita fokus sekali di musim ini untuk pengembangan, bukan cuma pengembangan dari segi squad atau pemain dan seterusnya, tapi juga SDM yang lain dalam hal ini official, di mana kita melakukan pengembangan yang cukup masif dengan menambah staff-staff yang memang sebelumnya belum ada. Selain tadi juga yang sudah disebutkan, kita ada di departemen medis kita juga menambah staff yang lebih mumpuni untuk spesialis-spesialis. Kemudian juga dengan kita membangun yang namanya departemen analisa, itu juga sesuatu yang baru. Departemen analisa kita berisi ada 4 orang yang mengurusi statistik, mengurusi opposition scouting, artinya untuk lawan, dan juga untuk melihat talent scouting untuk membantu rekrutmen pemain di saat-saat berikutnya. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan buah prestasi yang lebih baik untuk Persija bisa ke level Asia. Terima kasih. Terima kasih. Melanjutkan ya. Jadi waktu perekrutan pelatih itu kita menyamakan persepsi dulu dengan Coach Thomas Doll ya. Bahwa visi misi kita itu ingin memajukan akademi sepak bola Indonesia, terutama akademinya Persija. Dan tentunya bisa membawa Persija berprestasi ke next level. Dia nanya next level itu maksudnya apa, kata dia. Gitu. Bahwa kita punya program 3 tahun ke depan untuk pengembangan bola Persija, baik dari akademi maupun perekrutan. Di musim 2022 ini dia diberikan wewenang untuk melihat dan mengevaluasi gitu. Dan tentunya target tahun berikutnya itu membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Dia melihat apa yang terjadi di industri bola Asia, dan dia memang cukup menarik juga gitu ya. Di Asia ternyata sudah cukup maju dalam industri bolanya. Nah, akhirnya itu dia setuju, gitu. Kita kasih tahu juga itu training ground kita banyak masukan dari dia, dan itu adalah gambar penyempurnaan setelah masukan dari Coach Thomas Doll. Ada beberapa ini tadi mock-up-nya. Itu juga input dari pelatih yang akan kita kerjakan. Program integrate training center itu mungkin setelah tanggal 10 kali ya, mungkin kita udah groundbreaking, dan diharapkan 6-9 bulan ke depan itu udah bisa 90% lah selesai ya, gitu rencananya. Nah, habis itu diskusi kita dengan pelatih adalah pembinaan, dimana hari ini juga banyak pemain muda Persija, baik dari akademi, berapa aja? Cek. Oh bisa. Ya. Berapa aja? Kita kebetulan saat ini di Korea yang baru pulang hari ini itu di Under 23 ada 6 orang ya. Kemudian yang kemarin yang sebelumnya di Under 20 ada 6 orang juga, dan 2 stay di Korea untuk gabung sama yang Under 23. Jadi itu, dan terakhir juga 6 orang di Under 16. Ya. Itu atas pencapaian itu juga pelatih cukup puas gitu ya, tapi emang ada beberapa input terkait nanti di pengembangan akademi. Maka itu dia sangat ingin sekali untuk segera
datang ke Jakarta untuk bisa berdiskusi sebelum memulai program latihan tim senior. Dan ini menurut dia cukup tough karena waktu yang terlalu panjang untuk persiapan, hampir mengenai schedule itu hampir setengah jam sendiri ya. Iya. Dia kok Indonesia begini ya, oh gitu. Ya kita jelaskan lah Pak, saya dan Pak Ganesa jelaskan bahwa yaitu di bola di Indonesia gitu. Tapi ya dia nggak mundur gitu. Dia nggak mundur, dia yakin sekali bahwa Persija salah satu klub besar di Indonesia dan dia berusaha semaksimal mungkin gitu untuk menjalankan program dan visi misi manajemen Persija 3 tahun ke depan untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Dan tentunya mungkin pemain-pemain yang U16 ini 3 tahun lagi juga udah mudah-mudahan lebih matang ya gitu. Dan dengan gemuknya manajemen klub itu kita harapkan bahwa semua lebih tertata, tata kelola di manajemen klub dan fungsi-fungsinya bisa berjalan semaksimal mungkin. Jadi nggak dalam fungsi-fungsi yang rangkap gitu. Mungkin itu ya kali yang saya bisa jelaskan ya. Gitu, mudah-mudahan ya kita berharap dengan manajemen klub baru dengan adanya Pak Ganesa dan asisten manajer yang lain dan manajer, kita akan berjalan ke arah yang benar gitu ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Panca dan juga Pak Ganesa pembukaannya tadi. Mudah-mudahan nih juga pertanyaannya bisa menggali lebih dalam dari rekan-rekan media. Kita buka sesi tanya jawab Pak Panca dan Pak Ganesa ya. Oke. Yang pertama sebutin nama dan medianya. 3 dulu deh. Tadi 1 dari Infocom, kemudian 2 Bola Sport, 1 lagi dari Indosport. Oke, dari Infocom dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Panca dan Mas Ganesa. Saya punya pertanyaan penting tentang Thomas Doll ya Mas. Entah itu yang mau jawab itu Pak Panca atau Mas Ganesa. Kenapa sih Thomas Doll yang dipilih? Ini atas rekomendasi siapa dan kenapa nama Thomas Doll tuh bisa masuk ke dalam pilihan untuk Persija Jakarta di musim berikutnya? Makasih. Oke, terima kasih banyak Mas. Jadi pada prinsipnya kami di manajemen berembuk membangun atau membuat satu desain jangka panjang dan jangka menengah, dan dalam hal ini kita mulai dengan project cycle 3 tahun pertama, di mana 3 tahun pertama ini kita kepengen naik level, ya artinya kita kepengen bisa compete dan sukses di AFC Cup dalam hal ini. Dan berdasarkan visi misi tersebut, berdasarkan rencana tersebut, baru kita rancang strategi. Kira-kira bagaimana sih kita mencapai visi misi tersebut. Dan salah satu strateginya adalah tentu saja kita perlu punya satu head coach yang sangat strong. Strong dalam hal satu, dia punya reputasi, tapi juga yang lebih penting adalah dia punya kapabilitas dan experience di level kontinental. Ya, artinya di level bukan liga domestik, tapi juga di level kontinental. Artinya dia punya experience melatih di level kontinental. Dalam hal ini Coach Thomas kita tahu dia punya pengalaman Champions League maupun juga di Europa League. Jadi itu yang salah satu yang menjadi pertimbangan kita. Tentu saja ada beberapa kandidat sebelum sampai ke akhirnya ke Thomas Doll. Ada banyak offer, kita juga melakukan riset, ada beberapa nama sampai mengerucut dan akhirnya
manajemen semua merasa memiliki satu feeling yang baik dengan berdasarkan hasil riset dan penelaahan yang mendalam bahwa Thomas Doll adalah orang yang tepat untuk bisa mewujudkan mimpinya kita. Gitu. Jadi itu mungkin yang sebagai gambaran kenapa kok kita memilih Thomas Doll. Karena selain dia punya experience tadi, kapabilitas, dia juga punya dari track recordnya dan juga dari hasil risetnya, dia punya satu kemampuan metodologi yang sangat baik untuk membangun. Jadi bukan cuman sekedar datang dan bekerja gitu ya, dalam tanda kutip hanya sekedar mencari nafkah gitu, tapi dia juga punya satu passion untuk membangun dan mengangkat derajat sepak bola kita ke level yang lebih tinggi. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kenapa akhirnya jatuhlah ke Coach Thomas Doll. Terima kasih, Mas. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Panca, Pak Ganesha. Saya Zainal dari Indosport.com. Tentu yang pertama yang saya tanyakan, kick off Liga 1 musim depan direncanakan bulan Juli. Tentu tinggal beberapa bulan lagi sebagai langkah persiapan. Dari manajemen sendiri menargetkan kapan Thomas Doll untuk segera datang ke Jakarta dan memulai persiapan tim, intinya kayak gitu. Yang kedua juga Thomas Doll kita tahu dikontrak selama 3 tahun gitu kan. Apakah dari manajemen sendiri, tentu kita berharap Thomas bisa memberikan prestasi yang baik untuk Persija. Tapi ada nggak dari manajemen setidaknya reward atau pemerah bahwa bisa diberhentikan setengah jalan kalau beberapa pekan tidak memberikan penampilan terbaik, intinya kayak gitu. Yang ketiga, seberapa besar manajemen memberikan kebebasan kepada Thomas Doll untuk mencari atau membawa pemain-pemain yang memang dia butuhkan untuk membangun Persija menjadi lebih tim yang ia harapkan. Itu. Terima kasih. Selamat. Oke, sebenarnya tadi kalau nyimak dia nyebutin tanggal waktu pas ngobrol, waktu kita ngobrol sama Thomas Doll, dia sebutin gitu bahwa dia akan berangkat tanggal 15, kemungkinan sampai tanggal 16 Mei. Tadinya karena dia berpikir Liga mulai tanggal 27 Juli, dia mau datangnya 6 Juni gitu. Tapi akhirnya saya sama Pak Ganesha komunikasi Zoom meeting, itu kita jelaskan ini Indonesia nih, ini begini nih Indonesia nih, ada bela presiden, ada keperluan komersil dari sisi manajemen, terus ada undangan dari beberapa klub yang lain gitu. Kaget ya gitu, waduh kalau gitu saya mesti datang lebih cepat dong. Iya Pak gitu. Nah terus akhirnya karena sesuai kontrak gitu, akhirnya pantesan dia dibilang kontraknya mulai tanggal 15. Itu yang pertama saya bisa jawab. Yang kedua mungkin Pak Ganesha tuh, kan kemarin sebenarnya udah ngobrol juga. Iya. Jadi terkait masalah 3 tahun kontrak, tentu saja ketika bernegosiasi juga kita menyampaikan ada semacam KPI lah. Tentu saja KPI-nya selama ini yang juga menjadi pembelajaran kita, seringkali kita hanya melihat result saja, artinya KPI secara result. Tapi mungkin untuk musim kali ini kita juga membuatkan satu breakdown KPI dalam konteks proses. Jadi ada proses yang dia harus penuhi dan ada result yang dia harus penuhi di tahun pertama, di tahun kedua, dan tahun ketiga. Tentu saja hal yang normal bahwa proses evaluasi harus berlangsung terus gitu ya terhadap semua elemen yang ada di dalam klub ini, termasuk untuk Pak Panca, saya juga Thomas Doll gitu ya. Ada KPI yang dia harus penuhi ya kan, bukan cuma KPI secara result tapi juga KPI secara proses. Bagaimana apakah proses yang dijalani itu on the track atau tidak gitu. Karena kami sangat percaya bahwa memang kadang-kadang bisa saja proses yang tidak baik itu menghasilkan hasil yang baik gitu. Tapi kami sangat percaya in the long run, di dalam jangka panjang, hanya proses yang baiklah yang akan bisa menghasilkan hasil yang baik. Jadi mungkin itu Mas.
Ya, apa namanya? Tentu saja ini semua partnership ya, kolaborasi ya. Artinya semuanya kita lakukan secara kolektif kolegial antara manajemen dan pelatih. Tapi tentu saja ada batas-batas yang kita hanya bisa mungkin memberikan saran, memberikan influence, tapi final call pasti ada di pelatih. Gitu. Dan saya pikir itu normal dimanapun seperti itu, dan kami sangat menghargai selama ini. Jadi kita tidak pernah mengintervensi. Mungkin kita memberikan masukan, menginfluence, memberikan informasi, karena juga mungkin sepak bola Indonesia ada hal-hal yang mungkin unik gitu ya, yang dia juga perlu tahu. Tapi final call pasti semua ada di dia. Dan salah satu wujudnya misalnya adalah soal bagaimana tadi Pak Panca sampaikan, ada pemain yang memang rekomendasi dari beliau. Itu salah satu wujud bahwa dia memang diberikan kebebasan untuk bisa memilih dan mengambil keputusan pada ranah-ranah yang sifatnya teknis. Saya Hari dari Bola.com, mungkin bisa Pak Panca atau Pak Ganesha yang jawab. Thomas Doll datang ke sini itu seperti kita tahu kan sebelumnya kan Persija sudah melepas 12 ofisial ya. Pelatih kan artinya udah nggak ada di jalan, sudah pelatih kepala, pelatih fisik, pelatih kiper dan lain-lain lah. Sementara apakah Thomas Doll kesini akan membawa jajaran manajemen tim pelatihnya buat di Persija? Kalau bisa, kalau ada mungkin bisa disebutkan namanya sama beberapa orang. Lalu yang kedua, yang kita tahu juga di kompetisi-kompetisi Eropa kan menyambungkan jawaban Pak Ganesha tadi kan yang tentang referensi kenapa sih Thomas Doll dipilih kan. Yang kita tahu juga banyak di kompetisi Eropa juga kayak semacam Chelsea sukses dengan Tuchelnya dari Jerman, lalu juga Liverpool dengan Jurgen Klopp dari Jerman. Nah, apakah Persija mengarah ke arah sana melihat bahwa pelatih dari Jerman itu cukup bagus buat membangun akademi sepak bola yang lebih baik ke depan, dan Persija mencoba mengikuti alur itu? Terima kasih. Yang kedua dulu ya, pertanyaan yang kedua. Sebenarnya kalau kita ngomong negara, kita sebenarnya tidak spesifik harus negara ini gitu ya. Memang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir pelatih-pelatih kebangsaan dari Jerman sangat sukses gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak spesifik menyasar ke satu negara. Yang kita lihat tadi kompetensinya, metodologinya, kemampuan dia membangun gitu ya. Dan memang kebetulan namanya menyasar ke Thomas yang memang dari sepak bola Jerman. Dan memang kita tahu bahwa pelatih-pelatih dari Jerman, dia punya coach education yang sangat bagus. Ya, dia juga lulusan sekolah yang sama dengan pelatih-pelatih yang tadi Mas sebutkan, gitu ya. Gitu. Jadi ini sesuatu advantage, sesuatu nilai tambah yang memang menjadi keuntungannya Persija bisa memanfaatkan jasa beliau. Gitu. Terus yang pertama tadi apa? Sorry. Oh ya, mengenai official, jadi sebenarnya dari yang tadi katakan dilepas itu kita seperti biasa itu adalah suatu tata krama ya di dalam kita berorganisasi. Ketika kontraknya setelah selesai, maka kita mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa official tersebut. Tentunya setelah itu kita mengulang mekanisme profesional di mana kita evaluasi, kemudian dari mungkin nama-nama tersebut ada yang kita perpanjang, bukan perpanjang, kita kontrak kembali karena memang masih dibutuhkan gitu, tetapi juga ada yang tidak. Jadi saya pikir itu sesuatu yang normal ya kan, itu juga hasil komunikasi dengan coach juga, official yang dibutuhkan, official lokal backup untuk membackup dia itu yang dia butuhkan apa aja pos-posnya. Nah itu yang kita coba penuhi dengan apa yang dia butuhkan. Terkait masalah asisten, tadi mungkin dia juga sedikit menyampaikan bahwa dia akan membawa juga asisten gitu. Selain pemain yang dia rekomendasikan, dia juga akan membawa asisten. Asistennya itu rencananya ada 4 gitu, namanya belum bisa disebutkan. Ya, yang jelas satu untuk asisten teknik, kemudian goalkeeper, kemudian fitness coach, dan satu mungkin yang
namanya movement specialist. Jadi dia spesialis untuk memperbaiki biomekanika dari para pemain. Jadi itu yang dia akan bawa, gitu kan. Kita harapkan prosesnya ini semua lancar sehingga mereka berempat itu bisa mensupport dan membantu Persija untuk naik level tadi, untuk kita bisa berprestasi tertinggi di AFC Cup. Dari Jerman semua itu, Belum tentu, tapi semuanya pilihannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida dari footballclubter.com. Sebenarnya apa sih? Tadi kan sebenarnya udah sempat dijelasin alasan Persija menunjuk Thomas Doll. Tapi musim lalu kalau nggak salah dengar saya dari Coach Sudirman ngomong salah satu masalah Angelo Alessio musim lalu karena karena taktiknya Alessio terlalu tinggi untuk pemain. Nah ini apakah Persija nggak terlalu gambling gitu? Karena tadi seperti yang disebutkan pertanyaan Taufik kepada Thomas Doll kemarin, cuma ada 2 pelatih asing yang bisa langsung melahirkan gelar di Indonesia gitu. Itu pertama. Dan tadi Thomas Doll di press conference juga tadi ngomong akan membawa 2 pemain, berarti 2 pemain asing, berarti 2 pemain asing yang Persija yang sebelumnya seperti Makan Konate kontraknya baru akhir musim depan terakhir. Apakah Roy Chan akan dipertahankan atau gimana? Gitu aja. Oh gitu, oke. Ini yang pertama dulu. Balik lagi nih, ini masalah tata kelola ya. Jadi waktu pas kita bicara pandemik saat itu ya, kita nggak berharap ekspektasi terlalu besar. Yang penting adalah memberikan kontribusi yang terbaik ya. Dengan pemilihan Alessio itu, kita berharap dengan Alessio itu memberikan satu pengalaman yang berbeda dengan Persija gitu ya. Dimana saat itu kita banyak pemain muda yang dimainkan ya. Jasanya Alessio cukup luar biasa ya, memberikan edukasi ke pemain muda. Itulah yang terjadi sekarang, kenapa beberapa pemain muda itu diambil sama timnas ya, 16, U19, U23 ya gitu. Nah tapi emang pencapaian yang lain itu nggak memenuhi KPI-nya si manajemen Persija saat itu. Kalau dibilang gambling ngambil Thomas Doll itu adalah belajar dari kesalahan kemarin gitu. Maka itu jadi waktu kita memilih Thomas Doll itu cukup panjang gitu. Ini bukan pembicaraan 2-3 minggu, tapi sebulan lebih. Sebulan lebih kita bertarung, maksudnya berdebat gitu ya, visi misi kita dengan kemampuannya dia gitu ya, sampai kita mempunyai kesepakatan untuk ngambil dia gitu. Jadi kesepakatan di manajemen, bahwa ini cocok nih untuk rencana kita ke depan gitu. Itu kalau dibilang bertaruhnya cukup tinggi, iya. Tapi saya yakin sekali keputusan yang diambil secara kolektif ini oleh manajemen itu adalah untuk kebaikan Persija ke depan gitu. Apalagi programnya hampir mirip-mirip seperti yang kita ceritakan ke dia gitu. Dan beberapa input dia yang menurut saya cukup masuk akal ya untuk mencapai ke situ. Ya salah satunya itu penyempurnaan training ground gitu. Penyempurnaan akademi, staffing untuk manajemen klub. Masukan dia tuh cukup masuk akal gitu. Nggak dari kandidat-kandidat yang lain tuh pembicaraannya nggak ke sana gitu. Itu salah satu KPI kenapa manajemen sepakat gitu secara kolektif untuk memilih Thomas Doll. Itu yang saya jawab yang satu lagi Pak. Oke. Pemain asing ya. Nah, kalau pemain asing ini emang kita kasih dia privilege gitu, kita kasih dia privilege gitu. Waktu pas kita pilih Thomas Doll, itu semua pemain semua materi pemain itu dikirim sama Pak Ganesha. Semua video, statistik, baik yang rekrut baru atau yang existing atau yang sudah habis.
itu kita feeding ke dia gitu. Oh yang ini saya perlu, oh yang ini saya perlu. Jadi itu emang benar-benar keputusan dia. Dia cuma minta kalau seandainya saya bawa pemain boleh nggak? Oh boleh, emang itu hak privilege dia kan untuk memperkuat skuadnya Persija di musim 3 tahun ke depan. Gitu. Balik lagi, kalau dibilang itu bagus apa enggak kan pilihan dia gitu kan. Yang akan susah kalau seandainya kita nggak menyediakan pilihan pelatih, itu yang repot. Gitu. Sampai hari ini itu kami manajemen Persija belum diserahkan kandidat pemain yang dibawa oleh Thomas Doll. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Gini, Rohit Chan ini gini, Thomas Doll ini kan dia kekurangan data untuk pemain Asia, ya kan karena kebanyakan main di sana ya. Jadi dia masih mempelajari, kebenaran emang kontraknya Rohit kan udah habis, gitu. Jadi masih mempelajari, gitu. Jadi ini kan perjalanan masih panjang nih, maka itu dia pengen segera kesini untuk bisa berdiskusi lebih panjang dengan saya dan Pak Ganesha beserta staf-staf asisten lokal kita, official, itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih 100% kan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau di Zoom itu kan body language, eye to eye, data yang kita kasih itu kan lebih enak langsung head to head gitu ya, ngobrol gitu ya. Jadi dia pengen dengar langsung untuk bisa memberikan keputusan gitu. Karena dianggap kan oh liga masih Juli kita masih punya bursa untuk rekrut pemain gitu ya. Mungkin juga tahu-tahu dia punya data gitu. Pemain lokal ini gue juga perlu. Bisa aja kan. Saya kan tapi sampai hari ini kan dia baru mempelajari materi yang kita kasih. Gitu. Apakah nanti sesuai dengan strategi permainan bolanya? Saya nggak tahu apakah dia mau pakai 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, saya belum tahu. Tapi atas kelemahan kemarin kita melakukan beberapa sat-sat itu gitu kemarin dan segera kita ambil gitu. Emang ada beberapa pemain itu nggak bisa kita umumkan sampai kontraknya habis dari klub lain. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Selamat malam Pak Panca, Bang Ganesha, Taufik dari Jawa Pos. Yang pertama soal pelatih. Kalau misalnya melihat histori Persija itu juara tahun 2018 dilatih Teko ya. Teko itu kan pelatih yang menguasai banyak bahasa, salah satu Indonesia. Jadi komunikasi pelatih dan pemain tuh langsung direct didengar langsung oleh pemain gitu. Nah pertanyaannya, apakah di musim yang ini Thomas Doll akan ada penerjemah Pak buat membantu translate antara pemain dan pelatih gitu? Karena kan musim lalu kan ada Mas BP sebagai translator. Nah apakah musim ini juga ada kayak gitu? Nah itu soal pelatih. Yang kedua soal yang lagi ramai di sekarang ini Pak, soal Simic. Itu kalau misalnya berkaca dari Persikabo kayak Persikabo kan juga pernah konflik sama Alex Gonçalves. Alex membawa kasus ke FIFA, akhirnya menang, terus Persikabo nggak terima, akhirnya Alex dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah kemarin Simic sempat statement kalau ini akan dibawa ke FIFA. Nah apakah juga Persija akan mengambil langkah yang sama dengan Persikabo gitu Pak? Kalau juga bakal mungkin merasa kalau dicemarkan nama baiknya gitu Pak. Terima kasih. Oke, saya mungkin jawab yang pertama, nanti Pak Panca yang kedua. Yang pertama benar sekali bahwa penting sekali komunikasi di dalam tim terkait masalah bahasa. Itulah sebabnya juga nanti di musim ini mungkin nanti akan diumumkan juga salah satu asisten kita yang juga akan mendampingi. Kebetulan salah satu asisten kita ini bisa berbahasa Inggris dengan fasih, juga pernah belajar 1 tahun di Birmingham gitu. Jadi nanti beliau profilnya cukup
kuat, nggak jauh-jauh dari keluarga besar Persija, mantan pemain Persija, bagian dari alumni juara tahun 2001 juga, dan dia pernah 1 tahun kebetulan belajar sepak bola di Birmingham. Jadi itu yang harapannya bisa menjembatani nantinya supaya urusan-urusan teknis ini nggak terkendala dengan bahasa. Karena kadang-kadang translator sekalipun kalau dia nggak punya background bola, kadang-kadang bahasa sepak bola ini agak berbeda. Jadi jangan sampai ada miss. Makanya kita ambil memang yang orang bola, yang punya license bola, ya kan, tapi juga punya kemampuan bahasa Inggris. Begitu, Pak. Yang kedua, no comment. Gini, apa yang disampaikan Simic itu tentunya tidak benar. Maka itu kalau seandainya para teman-teman jurnalis, wartawan itu sudah baca statement resmi kita di kanalnya Persija, bahwa apa yang kita jawab itu adalah sesuai yang kita pahami, yang kita tahu, yang kita punya dokumennya, gitu. Bahwa klub Persija ini kan bukan klub kemarin sore, kalau yang kemarin sore mas saya kan gitu ya. Mungkin kalau saya dari dulu ya udah hampir 100 tahun umur saya kan gitu ya, gitu. Dan kalau tindakan saya yang salah bisa membahayakan Persija, itu saya nggak tahu nasib saya kayak apa. Tentunya apa yang telah kami sampaikan itu adalah fakta menurut kami. Gitu. Oke, bahwa kita semua taat hukum, taat tata kelola yang diatur oleh federasi. Gitu. Silakan, namanya pemain, namanya kita orang dispute, tidak mencapai kesepahaman di negara kita itu ada sila keempat, ya kan, musyawarah untuk mencapai mufakat, itu udah kita lakukan juga sebagai bagian dari budaya Indonesia. Gitu. Tentunya ini budaya yang berbeda, dan itu kan harus kita cari titik temu. Jadi pasti apa yang kita sampaikan di dalam kanal Persija itu adalah hal yang resmi dari manajemen Persija. Itu yang saya bisa sampaikan. Gitu. Hah? Oke. Jadi itu baru katanya. Tapi bahwa kita sebagai klub bola, apalagi Persija adalah salah satu klub bola terbesar di Indonesia, tentunya kita mentaati semua aturan yang berlaku di Indonesia, ya terutama dalam ini yang diatur oleh federasi maupun secara payung hukum secara dunia, yaitu di bawah FIFA. Dua lagi juga boleh, terawih ntar masih lama. Pak, satu lagi Pak, lupa baru kepikiran. Ada kekhawatiran nggak sih Pak? Ini kan kita tahu Simic itu kan pemain yang udah melekat dalam Persija dan udah banyak ngasih prestasi. Takut nggak Pak dengan apa yang Simic sampaikan, tapi nanti imbasnya pemain-pemain bagus tuh nggak mau ke Persija Pak? Ada kekhawatiran kayak gitu nggak Pak? Oke, nih yang paling gampang nih, lu mestinya bisa itu. Thomas Doll tuh pelatih bagus apa enggak? Kenapa dia mau? Di seluruh klub di dunia menurut saya tidak ada satupun pemain lebih besar dari nama klubnya. Itu yang perlu kita pahami. Gitu. Title Presiden Klub Persija hari ini saya, Panca, Muhammad Prapanca, itu bukan berarti Prapancanya yang hebat. Gitu. Saya bisa diganti sewaktu-waktu kalau KPI-nya tak tercapai atau terlalu banyak bikin masalah, bisa aja. Buat saya bukan lebih besar dari Persijanya sendiri. Jadi kalau urusan takut nggak takut itu kan itu ada aturan mainnya. Gitu. Saya rasa juga banyak klub juga di era pandemi itu banyak yang
apa namanya tuh berselisih paham lah ya. Tapi mungkin ada yang diselesaikan secara kekeluargaan, ada yang diselesaikan secara tadi apa, Persikabo tuh tadi ya, cara itu. Tapi kita Persija. Saya adalah salah satu official yang bekerja di Persija, mewakili manajemen dan stakeholder. Tentunya sikap tata bahasa saya nggak bisa sembarangan, nggak bisa bahwa saya sebagai seolah-olah saya sebagai pemilik Persija, di mana pemilik Persija kan ada beberapa pihak, bahwa saya akan berusaha yang terbaik menjaga nama Persija. Gitu. Terserah ya warganet mau ngomong apa kayak ini, terserah netizen segala macam, terserah. Jadi kalau maka itu kemarin kalau pada ngeliat Instastory itu, Instastory saya ada Instastory itu suruh nonton Sosial Dilema semuanya, gitu. Biar pada paham bahwa ke depan mungkin akan berubah lagi, kita nggak tahu. Itu ya. Jadi bukan takut nggak takut, tapi industri bola ini punya aturan main, punya federasi, punya rules, dan kita adalah klub yang taat akan aturan itu. Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya. Gantian ya. Silakan. Nama dan medianya. Selamat malam Pak Panca dan Mas Yanisa. Saya Furkon dari Sportstar ID, MNC Group. Sportstar ID. Sportstar. Pertama untuk Pak Panca, musim depan kan ada kemungkinan Liga 1 bakal ada penonton dengan 100%. Dan kemarin PT LIB juga bilang bahwa Persija baru minta verifikasi Stadion JIS. Apakah Persija nantinya berencana mendaftarkan juga Stadion JIS selain mungkin SUGBK sebagai kandang utama, dan apa mungkin Stadion JIS bakal jadi kandangnya untuk partai-partai besar aja atau partai-partai yang melawan tim-tim yang mungkin mengundang banyak penonton juga? Itu yang pertama. Yang kedua untuk Mas Yanisa, Mas Yanisa kan penanggung jawab di Youth Development Persija ya. Ada mungkin ada sebuah yang saya kalau nggak salah di Persija Youth Development ada sebuah mungkin tradisi atau gimana untuk mempromosikan pemain muda di setiap musimnya dari Academy. Nah, apa program itu bakal terus berlanjut dengan Thomas Doll nanti gitu? Apa mungkin dari Coach Yanisa yang merekomendasikan pemain-pemain yang mungkin mendapat nilai A untuk segera dipromosikan walaupun usianya masih 17 atau 18 tahun. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mas siapa tadi? Oke Mas Furkon. Tadi melanjutkan ya, bahwa Persija ini adalah salah satu klub bola terbesar di Indonesia yang taat aturan, taat tata kelola, baik yang dikeluarkan federasi nasional maupun federasi internasional. Tentunya untuk kita menetapkan sebagai home base, kan ada aturannya. Berarti apa? Stadionnya harus diverifikasi kan? Memenuhi syarat kan? Sebagai stadion yang berstandar internasional. Gitu. Makanya itu kita minta ngirim surat ke LIB. Minta tolong LIB kalau seandainya memenuhi syarat, JIS akan menjadi home base-nya Persija. Nah, opini dari LIB ini sampai hari ini belum keluar. Mungkin karena potong liburan, puasa, lebaran ya mungkin. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama balasan LIB akan dikeluarkan, nanti akan kita sharing ke teman-teman wartawan dan jurnalis. Gitu. Jadi itu rules of game-nya, bahwa kita klub yang patuh aturan main. Gitu. Kira-kira menjawab pertanyaan itu. Ya. Ya, pasti kalau memenuhi syarat. Gitu loh. Ya namanya stadion baru, teknologi ya mungkin dengan desain yang new era gitu kan, lampunya cukup bagus gitu kan, dan itu mungkin sebagai kompensasi atas hilangnya stadion Lebak Bulus dan stadion Menteng kan, itu kan emang satu kewajiban dari Pemda ke para pecinta bola di DKI Jakarta gitu. Kalau kita ini kan cuma dicintai, klubnya bukan saya. Klubnya dicintai sama supporternya Jakarta. Ya, gitu. Oke, itu cukup ya, dua. Oke, terkait masalah promosi pemain yang mungkin
beberapa musim terakhir ini ada banyak pemain yang promosi. Pertama yang mungkin teman-teman perlu tahu bahwa proses promosi itu juga kita tidak artinya kita mendesainnya itu bukan mendesain kita tiap musim harus jatah, ada semacam kayak kuota jatah, setiap musim harus ada 2, harus ada 3. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita membangun akademi kita membangun pemain-pemain muda kita yang ada di akademi supaya mereka ini bisa nyodok ke atas. Artinya mereka harus punya quality untuk bisa nyodok ke atas. Kita juga nggak mau kasih kemudahan karena kesempatan itu tidak kita berikan serta-merta begitu saja, tapi kesempatan itu mereka harus rebut. Nah, kesempatan yang diberikan itu bentuknya macam-macam. Gitu. Yang pertama, mereka bisa berpromosi ketika mereka adalah masuk ke tim nasional junior. Itu satu poin. Kemudian pemain-pemain muda ini mungkin selalu akan ada kesempatan, misalnya ada uji coba antara tim utama dengan tim akademi. Atau seperti kemarin misalnya ada kesempatan ketika beberapa pemain di posisi tertentu yang mungkin kosong karena cedera, kemudian kemarin ada yang terkena COVID dan sebagainya, minta direkomendasikan pemain terbaik di posisi tersebut dari akademi. Ya itulah lingkungan kompetitif yang kita buat untuk mereka. Tapi ketika anak muda ini, misalnya saya ambil contoh, hari ini latihan kita nggak punya back kiri karena mungkin back kiri ada yang cedera, mungkin ada yang kemarin COVID gitu ya. Kemudian kita misalnya dorong back kiri kita yang ada dari akademi. Tapi kalau anak itu tidak perform, anak itu tidak bisa merebut kesempatan itu, ya nggak bisa. Gitu. Jadi harus tetap tahu bahwa ini Persija nggak main-main. Standarnya sangat tinggi. Jadi yang kita ciptakan adalah lingkungan yang kompetitif. Kita kasih latihan yang terbaik, kita kasih mereka kesulitan-kesulitan untuk bisa menghandle pressure, untuk bisa tangguh di dalam situasi-situasi yang sulit, sehingga ketika kesempatan itu datang, mereka bisa rebut kesempatan itu. Jadi sekali lagi kita mendesain proses promosi pemain akademi itu tidak dengan sistem kuota jatah gitu ya. Ada jatah preman nih karena dia produksi sendiri, nggak seperti itu. Kita mendesainnya itu dengan menciptakan proses pembinaan yang berkualitas dan kita menciptakan lingkungan yang kompetitif. Gitu. Dan ini sejalan juga dengan coach tadi juga coach sampaikan bahwa saya nggak lihat usia. Kalau yang umurnya 32 lebih jago daripada yang umur 20 ya 32 yang dipakai. Tapi kalau ada yang umur 17-18 lebih jago dari yang 32 ya umur 17-18 yang dia pakai. Nah itu saya pikir itulah yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif. Mungkin itu Mas. Ya, selamat malam Mas Ganesha, salam kenal, saya Sony dari Kumbaran. Mas, izin melanjutkan soal Stadion JIS tadi. Bagaimana sebenarnya hubungan antara manajemen Persija sama Jack Pro selaku pihak yang mengelola JIS? Terus, apakah kedepannya ada rencana buat Persija ini bakal memegang hak kelola dari stadion? Terima kasih. Kayaknya itu ke saya tuh. Mas siapa tadi? Oke. Terkait hak kelola ya. Jadi gini, saya mesti jelaskan apa, nggak tahu kalian tahu apa enggak ya, tapi gini. Di Persija itu ada 2 manajemen. Satu manajemen Persero, yaitu ada dirut, ada direktur terkait sama hubungan bisnis termasuk komersil. Dan saya sebagai presiden klub adalah memanage klub tim senior, khusus tim senior. Jadi kalau seandainya kita mau lakukan hak kelola, sebenarnya yang bisa jawab itu direktur komersil kita, gitu ya. Tapi sampai hari ini Persija belum ada pembicaraan ke arah situ. Baru di level apakah kita memutuskan home base setelah dapat verifikasi dari PT LIB atau PSSI. Kira-kira menjawab pertanyaan nggak? Ya. Satu lagi apa? Oh, hubungan kita cukup baik lah. Kan kita sering berapa kali kan diundang.
untuk ngobrol, untuk ngasih masukan ke Jakpro, idealnya kayak apa, ya kita ngasih masukan ya, sebagai salah satu klub Liga 1 yang di Jakarta gitu ya. Masa dia mau minta masukan dari klub luar kota, kan nggak mungkin kan gitu ya. Pasti kan mereka mintanya ke Persija lah hari ini gitu. Hubungan baik, nggak ada masalah. Kita tetap selalu menjajaki dan selalu pasti kita bersinergi dengan Pemda gitu ya, pemerintah daerah DKI Jakarta untuk memberikan yang terbaik. Gimana juga hubungan antara Pemda, Persija dan supporter itu tidak terpisahkan. Selalu ada mutual gitu. Yang terbaik untuk kepentingan Jakarta. Gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, Pak Panca, Pak, saya sempat nonton Bapak wawancara di Jebret Media, katanya ada 6-7 pemain baru yang akan datang ke Persija. Sebenarnya Persija nanti akan berkekuatan berapa pemain, dan dari 6-7 pemain itu termasuk pemain asing yang nanti dibawa sama coach atau gimana? Terus yang kedua, Persija dapat undangan beberapa turnamen pramusim sebelum Liga 1. Pertama mungkin dari Rans Cilegon yang kemarin itu, lalu ada Piala Wali Kota Solo dan ada Piala Wali Kota Surabaya. Nah, Persija apakah confirm bakal datang ke turnamen-turnamen itu, dan apakah bagaimana tanggapan dari Thomas Doll tentang turnamen-turnamen pramusim yang justru menjamur gitu di Indonesia gitu. Terima kasih. Oke. Tadi gue lupa ya, pertama apa tadi? Kuota pemain ya kita ngikutin aturan main dari PT LIB nanti nih. Apakah dikembalikan normal, apakah seperti zaman pandemi gitu ya. Tapi idealnya sih kalau sandikan ini kemungkinan nanti ada penonton dan segala macam, dianggap mungkin pandemi ini udah drastis turun atau udah berubah statusnya jadi endemi, saya rasa itu kan dikembalikan dalam aturan normal ya, mungkin maksimal 30 pemain. Pemain yang saya sebutkan tadi 6 atau 7 itu termasuk pemain yang akan dibawa pelatih. Tapi kan sampai hari ini kita belum tahu siapa. Apakah 2, apakah 3, apakah 1, kita belum tahu. Gitu, karena pertimbangannya masih panjang. Gitu. Pertimbangan pelatih ya, gitu ya, bukan pertimbangan kita. Kita kan selalu pengen, Pak cepet Pak, karena kita kan pengen selalu melengkapi squad kita agar para pecinta Persija, supporter Persija terutama Jakmania, kita mempunyai kepastian informasi bahwa ini pemainnya semua sesuai dengan kebutuhan pelatih, bukan kebutuhan manajemen, kebutuhan pelatih, gitu, ya itu satu. Yang kedua yang tadi ya, oh itu kemarin yang lu ngobrol sama Thomas Doll tuh, mengenai itu, makanya itu si Thomas Doll tuh cukup surprise begitu kita kasih tahu, oh ada ini, ada itu, dia kaget itu dia. Makanya itu rencana 6 Juni yang dia mau datang itu dia segerakan di tanggal 15 Mei ini. Coba nanti persiapannya Pak Ganesha mungkin. Ya, jadi terkait undangan-undangan tersebut, ya kan, pada prinsipnya nomor 1 kita harus mengapresiasi undangan teman-teman semua, karena kita semua sebagai football family harus saling menghargai. Jadi pada dasarnya kita sangat appreciate dan sangat terbuka dengan undangan-undangan tersebut. Tapi tentunya kita belum bisa mengambil keputusan final karena kita sekarang sedang menggodok konsekuensi-konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari turnamen-turnamen tersebut. Dan turnamen-turnamen tersebut juga jadwalnya masih banyak yang berubah-ubah dan seterusnya, karena juga banyak pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman yang mengundang itu terkait masalah jadwal yang mereka tetapkan gitu. Tapi memang yang obligation, yang wajib itu udah pasti kan Piala Presiden ya. Jadi mungkin kalau itu kita udah nggak usah dibicarakan lagi, kita pasti ikut karena itu kan kewajiban
dari federasi untuk ikut. Tapi di luar itu kita nanti harus berdiskusi lagi dengan pelatih juga, dan sebelum kita ambil yang terbaik, dan yang terbaik adalah untuk kebaikan tim tentunya. Ini saya mau terakhir nih. Ya Pak, boleh Pak terakhir Pak, kalau mau nanya lagi Pak. Sebenarnya tadi saya mau nyambung masalah yang masih di SIMIK, masih ada sedikit ganjalan pertanyaan gitu kan. Kalau nggak salah, SIMIK ini kan memutuskan kontrak secara sepihak gitu kan, pada sementara kontraknya masih 1 tahun. Sebenarnya dalam kontrak dia itu adakah penalti yang dilanggar oleh SIMIK karena dia memutuskan kontraknya secara sepihak gitu? Kalaupun memang ada, langkah apa yang akan dilakukan oleh Persija gitu. Yang kedua, menyinggung soal JIS, sempat dapat kabar bahwa memang biaya sewa JIS cukup mahal. Ada kabar untuk keamanannya sampai 1 miliar lebih gitu. Apakah itu tidak membebani Persija gitu, dan memang siap membayar berapapun harga sewa JIS walaupun itu mahal untuk menjadikan JIS sebagai home base Persija itu? Satu lagi, Ramdhani kalau nggak salah kan kemarin dipinjemin PSS, apakah selepas peminjaman itu akan balik ke Persija menjadi pemain Persija lagi atau masih akan dievaluasi? Itu aja, terima kasih. Saya udah sebutin bahwa hubungan kita semua antara Pemda, Persija, dan supporter Persija itu tidak bisa lepas satu sama lain, saling mendukung gitu, saling mendukung kita gitu ya. Yang harus dipenuhi oleh 3 unsur ini adalah saling menguntungkan gitu. Hubungan 3 stakeholder ini itu harus saling menguntungkan, jangan sampai merugikan satu sama lain gitu. Tentunya itu yang harus dipertimbangkan, yang harus duduk bareng, diobrolin di ini. Jadi di exercise terus sampai dapat kesepakatan tertentu yang menenangkan semua pihak gitu. Berarti dalam artian sudah Persija mengharapkan harga khusus lah ya dari. Bukan, kami siap gitu ya. Kami siap. Siap berapa? Kami siap apabila saling menguntungkan. Saling menguntungkan. 1 miliar nggak apa-apa Persija bayar, tapi kalau itu menguntungkan Persija juga, gitu. Itu aja. Karena kita kan, saya Persija nggak bisa pindah ke mana gitu, Lampung jadi apa namanya, gitu kan? Atau jadi apa di apa bukan Mandalika tuh, Lombok, Lombok. Nggak bisa, namanya Persija. Jakarta adalah bagian dari stakeholder yang ada di Jakarta. Tapi pemainnya tahu nggak harga sewa juga? Belum tahu, Ben. Harus saling menguntungkan. Jangan memaksakan kehendak sehingga bisa merugikan dari hubungan ini gitu. Jadi harus dilibatkan, kita harus diskusi lebih sering gitu. Capek tadi. Penalti nggak sih Pak? Oh, iya itu kalau itu kan menurut saya standar umum aja yang ada. Bahwa apa yang balik lagi yang udah saya bukan saya ya, saya sebagai presiden klub ya. Tapi itu adalah kesepakatan dengan manajemen bahwa setelah dilihat itu semua itu sesuai gitu. Nah, dispute-nya apa yang disampaikan Markus Simic ya nanti kan tinggal ikutin aturan aja. Terus yang terakhir nanti Ramdhani. Oh ya, itu masih dalam diskusi di dalam, balik lagi. Nah, internal nanti nunggu pelatih dan lain-lain gitu. Ya. Gitu. Baik. Cukup ya. Ada lagi? Oh. Ada dari yang lain? Sudah ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Panca dan juga Pak Ganesha. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sudah mau datang. Jadi dari mewakili manajemen Persija mengucapkan juga selamat Hari Raya Lebaran, minal aidin wal faizin, dan pada kesempatan ini juga kami mewakili staf dan juga manajemen tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.